Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan PR akuntansi jasa untuk pembahasan soal amanah laundry atau usaha laundry bagian kedua. Selamat mengikuti. Pada penjelasan bagian pertama tadi kita sudah sampai pada neraca saldo. Untuk dapat dipahami kembali, neraca saldo adalah kumpulan saldo-saldo akhir dari buku besar masing-masing akun yang disediakan oleh perusahaan atau usaha jasa yang dimiliki oleh masing-masing pelaku usaha. Jadi untuk akun-akun di sini itu pada dasarnya itu bebas sesuai dengan kondisi yang ada pada perusahaan yang sedang dijalankan. Nah, kebetulan untuk laundry amanah ini atau usaha jasa laundry ini ada sekitar 15 akun yang dipakai, yaitu dari akun kas sampai dengan akun beban bahan habis pakai. Jadi di sini ada 15 akun yang disediakan oleh amanah laundry. Jadi kalau dapat kita jelaskan kembali, posisi akun kas itu saldonya adalah 35.550 pada posisi debit. Nah, berdasarkan persamaan akuntansi yaitu harta sama dengan utang ditambah modal, maka akun-akun yang masuk ke dalam kelompok akun harta yaitu kas sampai dengan tanah itu pada di posisi debit. Sedangkan akun utang usaha kebetulan di sini dengan saldo akhirnya 21.980 dan ditambah modal saldo akhir modal yaitu 91.750. Nah, untuk akun tambahan atau akun nominal yang muncul kebetulan di sini adalah pendapatan jasa laundry dan beban-beban yang dipergunakan selama atau yang terjadi selama periode akuntansi yaitu periode Maret 2019 dengan saldo akhirnya yaitu 149.130 rupiah. Nah, setelah diketemukan atau dihasilkan neraca saldonya, lalu apa yang harus dilaksanakan? Nah, berdasarkan soal yang diberikan, kita diminta untuk mampu menyusun laporan keuangannya. Nah, laporan keuangannya apa saja? Kebetulan di sini yang diminta adalah buatlah laporan keuangannya. Untuk usaha jasa akuntansi itu laporan keuangannya itu ada 3, yaitu laporan laba rugi, lalu laporan perubahan modal, dan terakhir adalah laporan neraca, di mana laporan neraca nanti akan menampilkan kondisi terakhir yaitu kondisi aset atau harta ditambah kondisi terakhir hutang usaha dan modal akhirnya. Mari kita kupas satu persatu. Nah, di sini adalah laporan laba rugi. Seperti selalu kita tekankan bahwa jangan lupa selalu tuliskan dahulu nama usaha atau nama PT, nama unit dagangnya, yaitu kebetulan di sini adalah Amanah Laundry. Nah, nama laporannya apa? Di sini adalah laporan laba rugi. Jadi judul laporan itu sangat penting, periodenya 31 Maret tahun 2019. Kenapa harus jelas? Karena ingat, di dalam berusaha atau transaksi keuangan itu ada periodenya. Bisa bulanan, bisa triwulan, bisa setengah tahun atau dalam 1 tahun. Jangan lupa tampilkan di dalam ribuan rupiah atau apabila rekan-rekan ingin menampilkan secara utuh yaitu 35.400 sekian, maka di sini cukup ditulis dalam rupiah atau mata uang yang digunakan atau currency-nya. Baik, kita kupas satu-satu. Apa aja sih item akun yang masuk ke dalam laporan laba rugi? Nah, laporan laba rugi ini akun yang terkait adalah akun-akun nominal atau akun-akun yang timbul di saat adanya transaksi. Kebetulan di sini ada pendapatan jasa laundry. Berapa nominalnya? Di sini ada 35.400 rupiah. Dalam ribuan rupiah berarti di sini 35.400.000. Nah, saldo ini dapat dari mana? Saldo akhir ini ingat didapat dari neraca saldo, yaitu untuk pendapatannya. Sama ya? 35.400.
Nah, untuk total pendapatan akan dikurangi oleh beban-beban usaha dari beban laundry sampai dengan beban bahan habis pakai, di mana total beban usaha yang terjadi selama transaksi periode 31 periode Maret itu sebesar 35.830.000. Jadi akumulatifnya dari beban laundry sampai dengan beban habis pakai. Nah, ternyata setelah dikurangi total pendapatan selama bulan Maret dan dikurangi total beban selama bulan Maret, ternyata ada rugi usaha yaitu Rp430.000. Jadi normal ya kalau di dalam berusaha itu ada laba, ada rugi. Tetapi ingat kondisinya harus kita perhatikan. Setelah kita dapatkan nilai rugi atau nilai laba yang didapat oleh Amanah Laundry selama bulan Maret, kita dapat menyusun laporan keuangan berikutnya. Langkah kedua yaitu menghitung perubahan modal. Masih sama, judul laporannya harus jelas dan jangan lupa tampilkan dalam ribuan rupiah apabila memang kita singkat untuk laporan keuangannya. Nah, modal awal 1 Maret yang dimiliki oleh jasa laundry Amanah yaitu 41.750. Lalu ada penambahan modal pemilik yaitu ada investasi ya 50.000. Lalu dikurangi oleh rugi usaha 430 yang didapat dari mana? Didapatkan dari hasil saldo laporan laba rugi tadi. Jadi modal awal ditambah penambahan modal dikurangi rugi usaha, kebetulan di sini rugi, maka akan didapatkan penambahannya itu 49.570 lalu dikurangi oleh brief pemilik usaha. Kebetulan di sini adalah briefnya Ibu Utami karena pemilik laundry Amanah itu Ibu Utami kebetulan di sini. Jadi kenaikan modal pemilik selama periode Maret itu sebesar 43.570. Jadi modal akhir untuk Amanah Laundry didapatkan totalnya yaitu 85.320. Jadi kalau dibaca dalam ribuan rupiah yaitu 85.320.000. Nah, jadi posisi akhir modal sebesar itu ya. Nah, berikutnya laporan keuangan yang harus disusun adalah laporan neraca. Jadi setelah step laporan laba rugi, lalu ada laporan perubahan modal, maka kita akan dapat menyusun laporan neraca. Laporan neraca ini adalah laporan akhir yang akan menampilkan posisi akhir kondisi aset atau harta yang dimiliki oleh pelaku usaha atau pemilik usaha. Nah, kita besarkan agar lebih jelas nilainya. Kebetulan di sini akun asetnya ada kas, piutang usaha, dan bahan habis pakai juga ada tanah. Jadi untuk harta lancarnya itu ada kas, piutang usaha, bahan habis pakai. Kasnya kebetulan posisi terakhirnya adalah 35.550. Untuk piutang usahanya ada sebesar 14.250.000 dan bahan habis pakai tadi setelah dihitung stok akhirnya yaitu 2.500.000. Tanahnya 55 juta. Dimana kondisi ini untuk utang usahanya atau pasifanya yaitu sebesar 21.980 atau 21.980 karena dalam ribuan rupiah. Ingat ya, dalam ribuan rupiah. Dan untuk modal akhirnya ini kita dapatkan dari laporan perubahan modal yang ini tadi. Jadi tinggal disalin aja nilainya ke dalam laporan neraca. Sehingga untuk laporan neraca Amanah Laundry per 31 Maret 2019 didapatkan saldo akhir sebesar masing-masing didebetnya 107.300.000 dan di kredit sama ya balance. Jadi kalau sudah sama kita berikan double underline karena laporan dianggap sudah selesai. Nah, jadi itulah laporan keuangan yang harus disusun untuk usaha Amanah Laundry atau jasa laundry. Jadi apabila ada rugi sebesar 430 itu sebenarnya kita tidak perlu khawatir berlebihan karena ingat di dalam kondisi harta pasifanya itu ada piutang sebesar 14.250.000. Jadi
masih ada kewajiban pelanggan atau harta kita di pelanggan sebesar 14.250.000. Jadi kalau kondisi rugi hanya sebesar 430 itu tidak terlalu masalah, karena ingat masih ada piutang dan ada kas lancar sebesar 35.550.000. Jadi untuk usaha Amanah Laundry ini termasuk sehat ya, karena ingat masih ada kas yang berupa harta lancar dan piutang usahanya, jadi ada harapan kita mendapatkan uang pada periode April berikutnya. Semoga dapat dipahami untuk laporan keuangan Amanah Laundry atau jasa usaha laundry. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.